Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naiko Islam, neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi penghuninya. Namun ada 3 golongan manusia yang akan pertama masuk neraka. Maka dari itu umat Islam diajarkan agar selalu berupaya melakukan amal soleh. Sebab itulah perbuatan selama di dunia yang merupakan bekal untuk di akhirat kelak. Akan tetapi neraka bukan hanya untuk orang kafir dan munafik, karena banyak orang yang berlomba-lomba melakukan perbuatan baik, namun dalam hatinya mengharapkan pujian dari manusia lain, padahal perbuatan tersebut akan membawanya pada neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan yang masuk neraka meski mereka alim dan mujahid. 3 orang menanti sidang dengan kepercayaan diri yang sangat besar. Ketiganya yakni betul akan diputuskan menjadi penghuni surga. Namun pengadilan Allah jauh berbeda dengan pengadilan manusia. Allah Maha tahu segala hal meski ukurannya sebesar zarah. Allah pun memiliki sifat Maha Adil yang memutuskan setiap perkara tanpa zalim. 3 orang yang merasa menjadi calon penghuni surga ini pun tergelak. Mereka yang terdiri dari golongan orang-orang soleh itu justru berakhir di neraka. Mereka diseret dengan kasar ke dalam api yang membara. Rupanya mereka hanyalah soleh di pandangan manusia, namun tak mentauhidkan Allah dalam niat amal mereka. Orang yang pertama dipanggil menghadap Allah. Ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Si pria mengakui banyaknya nikmat yang diberikan Allah padanya. Allah pun bertanya, "Apa yang telah kau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Mujahid itu menjawab, "Saya telah berperang karenamu, sehingga saya mati syahid," ujarnya. Allah pun menyangkalnya, "Kau telah berdusta. Kau berperang agar namamu disebut manusia sebagai orang yang pemberani, dan ternyata kamu telah disebut-sebutkan demikian," firman-Nya. Mujahid itu pun diseret wajahnya dan dilempar ke dalam jahanam. Orang kedua pun dipanggil. Ia merupakan seorang alim ulama yang mengajarkan Al-Quran pada manusia seperti orang pertama. Allah bertanya hal yang sama, "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmat itu?" Sang ulama menjawab, "Saya telah membaca, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran karena engkau," ujarnya. Namun Allah berfirman, "Kamu berdusta. Kamu mempelajari ilmu agar disebut sebagai seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar kamu disebut sebagai orang qori." Allah mengadili sang alim ulama pun menyusul si mujahid masuk ke neraka yang apinya menjilat-jilat. Orang ketiga pun dipanggil. Kali ini pun ia merupakan seorang yang sangat dermawan. Sang dermawan dianugerahi Allah harta yang melimpah. Allah pun menanyakan tanggung jawabnya atas nikmat itu. "Apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku?" firman-Nya. Sang dermawan menjawab, "Saya tak pernah meninggalkan sedekah dan infak di jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau," jawabnya. Ia pun tak jauh beda dengan 2 orang sebelumnya. "Kau berdusta," firman Allah. "Kau melakukannya karena ingin disebut sebagai seorang dermawan, dan begitulah yang dikatakan orang-orang tentang dirimu," firman-Nya. Sang dermawan yang ria ini pun diseret dan dilempari ke neraka, bergabung dengan 2 temannya yang juga menyimpan sifat ria di hati. Di mata manusia, ketiganya merupakan seorang yang taat beribadah dan diyakini akan menjadi penduduk surga. Namun hanya Allah yang mengetahui segala isi hati hambanya. Ketiganya tak pernah mengikhlaskan amalan untuk Allah, melainkan agar diakui manusia. Mereka pun berakhir di neraka dan menjadi penghuni pertama neraka. Kisah pengadilan akhirat tersebut terdapat dalam hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim, An-Nasai, Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Kisah yang sama dalam teks hadis yang berbeda juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Di akhir hadis, Abu Hurairah bahkan membaca firman Allah yang menjadi hikmah pelajaran atas kisah tersebut. "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan yang mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Al-Quran Surat Al-Hud ayat 15-16. Neraka merupakan seburuk-buruknya tempat kembali bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang ingin menjadi penghuni neraka. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita harus selalu berdoa dan minta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian video kami kali ini, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kehidupan kita dan bekal kita di akhirat nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.